Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah. Kita bertemu kembali di acara ibadah kita secara online pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sampai detik ini Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan punya rencana yang hebat, Tuhan punya sesuatu buat kita pada masa depan kita. Itulah sebabnya kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, kita dijadikan anak-anaknya. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan kembali, bagaimana Tuhan dan kebaikannya yang begitu luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu biar kuasa Tuhan melalui rohnya bekerja dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang berkarya di tengah-tengah kami pada masa pandemi sampai detik ini Tuhan. Penyertaan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari roh-Mu yang kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kami, memimpin kami, memberi pencerahan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikannya mengenai Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ya, Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan antara Bapa surgawi dan Kristus Yesus itu sendiri. Kita akan membaca Alkitab kita, dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-22 dan 24 terlebih dahulu. Yohanes 10 ayat 22 dan 24 berkata demikian. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus pada hari pentabisan Bait Allah, Tuhan Yesus ada di sana, dan Tuhan Yesus bukan Tuhan yang diundang, tetapi Tuhan disepelekan. Kenapa? Karena mereka masih belum tahu siapakah Yesus. Padahal Yesus sudah seringkali ada di Bait Allah. Yesus seringkali berbicara di dalam Bait Allah, di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Ya, di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Ada timbul pertanyaan ketika Tuhan ada di Bait Allah. Ketika itu Yesus dikerumuni dengan orang-orang Yahudi. Lalu ada pertanyaan yang mengatakan, ya, siapakah engkau Yesus? Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Ya, jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pertanyaan ini pertanyaan yang seringkali terlontar, ya, baik pada masa lampau, baik pada masa orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahkan terjadi sampai sekarang. Ada banyak orang-orang yang belum mengerti siapakah Yesus Kristus Tuhan. Ya, banyak orang yang bertanya-tanya dalam hati kecilnya. Banyak orang-orang, para ahli-ahli ilmuwan juga bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dengan begitu simpelnya Tuhan menjawab. Ya, dengan begitu gamblangnya Tuhan menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita membaca dikatakan dalam Yohanes 10
ayat yang ke-25 berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu. Tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Ternyata Tuhan Yesus itu sudah sering menyampaikan. Apa yang disampaikannya? Yang disampaikannya siapa dirinya. Tuhan menyampaikan kepada mereka siapa dirinya. Melalui apa? Melalui pekerjaan. Ya, melalui sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, yang dilakukan oleh Tuhan. Baik pekerjaan menjelekkan orang yang buta, ya, baik pekerjaan menyembuhkan orang yang timpang, bahkan orang-orang yang mati pernah dibangkitkan. Namun Tuhan berkata, kamu tetap tidak percaya, ya, kamu tetap bertanya-tanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan itu membuat orang semakin hari semakin membutakan dirinya. Semakin hari membawa orang-orang itu lebih pandai daripada yang seharusnya. Ya, dengan begitu gamblangnya Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus melakukan tindakan demi tindakan, perbuatan demi perbuatan. Tetapi orang-orang Israel masih bimbang dalam hatinya. Mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Ya, karena dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-26. Tuhan berkata, "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Wow. Ini sangat mengejutkan kita. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini justru kepada miliknya? Ya. Karena mereka tidak percaya, karena mereka menolak Kristus, ya, karena mereka menolak perbuatan-perbuatan yang Kristus telah lakukan, karena mereka melakukan sesuatu yang salah kepada Tuhan, menganggap siapakah Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dengan jelas berkata, Ia datang kepada miliknya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah dipanggil, ya, menjadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, itu bukan hasil kekuatan kita, tetapi Bapa yang memberikan dalam hati kita. Mestinya Tuhan telah datang ke dalam dunia ini khusus untuk orang-orang Israel, tapi justru karena mereka menolak Kristus, ya, bahkan mereka memakai para imam-imam mereka untuk apa? Untuk supaya mereka mensalibkan Kristus. Ya, lebih baik Bar Yesus yang dilepaskan. Lebih baik orang-orang yang jahat dilepaskan daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar bahwa Kristus Yesus itu Sang Pencipta langit dan bumi. Kristus Yesus yang telah memiliki kita. Kalau kita percaya, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kita tetap percaya, itu adalah cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Coba kita ulang kembali, dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Ya, kita buka kembali Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau kita ini adalah benar-benar domba-domba Allah, domba-dombanya Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan berkata, siapakah yang menjadi milik Kristus? Dia mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan kalau pada zamannya Yesus memang secara audible, karena bertatap muka dengan Kristus. Kalau mendengar suara Tuhan pada zaman sekarang itu bagaimana? Tuhan telah berbicara memakai Alkitab. Tuhan berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Ya, belajarlah kita untuk membaca Alkitab. Rajin dan setia membaca Alkitab. Supaya kita mendengar suaranya Tuhan itu kayak apa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan B, aku Tuhan mengenal mereka. Ini masalah Bapak Ibu. Banyak orang berkata, aku kenal Kristus. Aku mengenal Tuhan. Tapi apakah benar Tuhan mengenal kita? Bagaimana Tuhan bisa mengenal kita? Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengenal aku, ya, lakukan apa yang engkau telah dengar. Itu bukti kalau kita mengenal Tuhan. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Dan bagian C, mereka, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka mengikut aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, 3 hal ini penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan mengenal kita. Dan kita mengikuti Dia. Ketika kita mengikuti Dia, ya, Tuhan berkata, kalau kamu mengikut aku, sangkal diri, pikullah salibmu, dan ikutlah aku. Menjadi pengikut Tuhan itu memang gampang-gampang susah Bapak Ibu. Ya, kalau kita diberkati, oh puji Tuhan, aku ikut Tuhan, oh aku dikenal Tuhan, oh bla 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 dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menderita, apakah kita tetap bisa berkata seperti ketika diberkati? Ayolah kita menjadi orang-orang Kristen, ya, yang peka terhadap suara Tuhan, supaya benar-benar kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa dikenal oleh Tuhan, ya, dan kita menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada jaminan. Jaminannya itu luar biasa kalau kita menjadi pengikut Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat yang ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini jaminan. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan jaminan yang kekal. Ya, sayang ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, datang kepada miliknya, tapi miliknya menolak. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, luar biasa. Ya, Tuhan itu hebat. Tuhan itu membuat hati kita, ya, yang tadinya jahat, yang tadinya kita memiliki karakter yang buruk, tetapi karena kita percaya kepada Kristus, Rohnya tinggal dalam diri kita. Sehingga mengubah setiap kehidupan kita, mengubah cara pikir kita, mengubah cara pandang kita, mengubah hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sehingga Tuhan memberikan jaminan. Apa jaminannya? Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Manusia itu mesti mengalami kematian, ya, tetapi tidak sampai selama-lamanya. Karena semua orang akan mengalami kematian. Tetapi kematian tidak akan membuat orang itu terpisah dengan Allah. Ya. Terpisah dengan Kristus.
Karena Kristus menjamin, yaitu kehidupan yang kekal. Dan jaminan Tuhan yang kedua apa? Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan yang menggenggam kita. Kalau kita yang menggenggam tangan Tuhan, satu kali kita bisa capek, jatuh. Tetapi jika Tuhan yang menggenggam tangan kita, maka apapun boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi jika tangan Tuhan yang menggenggam kita, sampai kapanpun, ya, kita mengalami masa-masa sulit, apalagi masa pandemi COVID-19 yang seluruh dunia mengalaminya. Bagi orang-orang yang percaya, kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, maka kekuatan itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan tadi bukan cuma tangan Tuhan. Ayat yang ke-29 tadi ya, dikatakan, saya ulangi lagi, Yohanes 10 ayat 29, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku. Bapa surgawi yang memberikan saudara-saudara dan saya, orang-orang yang percaya, kepada Kristus. Ya. Karena apa? Karena Bapa itu memiliki otoritas yang luar biasa. Dikatakan lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Wow. Kita berada dalam genggaman tangan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan tidak sendiri. Dikatakan bersama-sama ayat yang ke-29. Coba kita baca bersama-sama. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya apa? Artinya ternyata Bapa dan Kristus itu bukan orang yang terpisah, bukan oknum yang terpisah. Tetapi Bapa dan Yesus Kristus itu adalah satu. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, Aku Tuhan dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Kristus, Bapak Ibu tidak akan pernah salah. Ya, kalau sampai hari ini kita tetap percaya, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ayolah kita pelihara iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu tetap menggenggam tangan kita. Orang-orang Israel tidak mengerti sampai sekarang. Kalau Bapa, ya Elohim, itu satu dengan Kristus. Ya, Bapa dengan Kristus itu adalah satu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Biarlah kita yang tetap percaya kepada Tuhan, tetap memelihara iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan buat kita, ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap tinggal di rumah kita. Kita percaya kekuatan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan berlaku pada setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa, ayo kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia ya. Supaya kita bisa menyelesaikan. Artinya ada vaksin yang tersebar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini karena firman-Mu mengatakan kami sekalipun bukan keturunan Abraham secara fisik, tetapi kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang yang Tuhan telah panggil sehingga kami menjadi domba-dombanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon berkat-Mu turun atas kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Biarlah pada pagi hari ini kami mengerti firman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan dengan Bapa adalah satu. Itulah menjadi iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan berikan kepada hamba-Mu
Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta dengan wakil dan para jajarannya yang tertinggi sampai paling bawah, berikan hikmat akal budi supaya tetap kuat, ya, supaya tetap menjaga, memelihara bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Kami tetap mendoakan mereka ya Tuhan, biar penyertaan dan berkat Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan doa serta pengucapan syukur kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan berkat, damai sejahtera, anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu mulai sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.